Pak Jokowi rela disebut anak nakal di PDI Perjuangan karena hendak memberikan jalan pada calon penerusnya, yakni Ganjar Pranowo. Dengan Ibu Mega itu sudah seperti ibu dan dalam sebuah keluarga besar. Anak itu kadang ada yang bandel, ada yang nakal. Itu biasa, saya bilang tadi wajar. Jangan ditarik ke kemana-mana. Artinya dalam konteks menjelang politik, semua statement-statement bisa diinterpretasikan apapun. Dan semua orang sekarang menjadi pengamat politik. Menjelang Pilpres 2024, Presiden Insinyur Haji Joko Widodo siap pasang badan demi memenangkan Ganjar Pranowo. Karena hanya Ganjar Pranowo yang diyakini akan mampu untuk melanjutkan legasi dari Bapak Presiden Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, menjelang pemilu ini banyak sekali spekulasi politik yang datang dari pengamat politik maupun netizen yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tentu semua orang punya hak untuk menilai. Semua orang punya hak untuk mengamati persoalan politik yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Apalagi menjelang pemilu. Peristiwa yang terjadi hanya 5 tahun sekali. Dan apalagi orang-orang yang mau membela pujaannya. Orang-orang yang bekerja habis-habisan untuk menaikkan elektabilitas, untuk menaikkan popularitas dari orang-orang yang dijagokannya. Dalam hal ini khususnya calon presiden dan calon wakil presiden. Di negara yang demokrasi seperti Indonesia ini, hal seperti itu lumrah, wajar, dan biasa-biasa saja. Selama kita masih menjaga nilai-nilai adab, nilai-nilai etika dalam berpolitik. Saudara, dalam beberapa menit ke depan, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita coba bersama-sama pergerakan Presiden Joko Widodo untuk mengunggulkan Ganjar Pranowo ini seperti apa. Lalu kita akan melihat hal-hal yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo maupun relawan maupun tim kemenangan. Semuanya demi kebaikan agar Ganjar Pranowo harus bisa menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024 nanti. Relawan Ganjar, pendukung Ganjar, jangan pernah patah semangat. Teruslah berjuang, yakin bahwa Ganjar Pranowo adalah sosok satu-satunya yang bisa melanjutkan legasi Presiden Joko Widodo dan tidak ada yang lain.
Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini, dan nanti di akhir video saya akan memberikan tanggapannya. Mari kita saksikan bersama-sama. Semuanya setuju, dan lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik besoknya langsung masuk ke daulatan pangan, nggak usah lama-lama, perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja Jokowi sudah kedaulatan yakin pangan. ya. Judulnya surat, Pak. Oke. Suara rakyat. Suratnya Pak Ganjar. Di desa jenengan yang paling berat buat jenengan? Yang berhubungan dengan warga yang benar-benar tidak mampu, Bapak. Warga masyarakat desa Sidoarjo itu masih konsumsi air jamban, Bapak. Hah? 2% Air jamban piye? Air sungai, Bapak. Air sungai. Ya. Jadi yang dibutuhkan apa sekarang? Pamsimas. Oh, Pamsimas. Oke. Nek ngitung langsung cepat ngono, kebutuhan untuk Pamsimas berapa gitu bisa tahu nggak? Sekitar 600-an, Bapak. Wes kok tak ewangi Pamsimasnya. Mobil ambulan mau nggak? Kalau mobil ambulans sudah ada, Bapak. Yang Berarti butuh nggak usah, sekali nggak desa usah ya. Sidoarjo mobil sampah, Bapak. Mau mobil sampah? Masyarakat Sidoarjo tidak buang sampah sembarangan, Bapak. Ya, mobil sampah. Pak, non sewu, Pak. Apa? Saya kan itu, Pak, tinggal itu di Polindes. Polindesnya kan non sewu ya, Pak ya. Mengenaskan berapa? Malah nangis sih lho. Oh, Pak, aku tekone galak banget Pak ya kok ajana. Maksudnya terharu Bapak ada orang yang sangat penting memperhatikan Polindes saya. Jare sapa memperhatikan, aku lagi tekon kok. Iki senjatane ibu-ibu senengane ngono, terharu. Merasa diperhatikan. Modus aku wis ngerti ben dibangun toh. Aki AKB gimana? Aki AKB. Kosong Bapak, 0. Tepuk tangan. Saya akan kirim orang, rumahmu saya perbaiki. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Ya, Bapak nggih. nomor sewu. Kita kan bidan desa sekarang banyak aplikasi ya Pak ya. Tapi kan laptopnya kan nggak ada. Mau dikasih laptop. Sampeyan arep didandani omahe apa njaluk laptop? Dua-duanya. Ya wis tak kei laptop. Dengan Bapak ya. Wis tak kei laptop wis. Terima kasih Bapak. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Sedikit saya menanggapi bahwa sosok Ganjar Pranowo adalah pribadi yang cepat tanggap dan sigap. Dan tidak semua pemimpin bisa lakukan hal-hal seperti itu. Ketika dia datang mendengar keluhan dari bawahannya, dengan penuh rasa tanggung jawab, Ganjar langsung menjawabnya. Ganjar langsung memenuhi permohonannya. Inilah
model-model pemimpin yang dibutuhkan di bangsa ini. Jangan kita minta hari ini, realisasinya tunggu tahun depan. Karena kebanyakan pemimpin sekarang seperti itu. Tapi hal seperti ini tidak berlaku bagi seorang Ganjar Pranowo. Ketika dia melihat ada persoalan, hari itu pun dia akan langsung memberikan jawaban dan langsung timnya siap untuk eksekusi. Pemirsa, kita mau cari pemimpin yang sehebat apa lagi? Atau masih adakah sosok orang lain yang bisa seperti Ganjar Pranowo ini? Berbicara soal Ganjar Pranowo ini memang pribadi yang bagi saya secara pribadi melihat bahwa punya jiwa kepemimpinan 11-12 dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Ya, jadi semoga hal-hal yang ditunjukkan oleh Ganjar ini bisa memacu diri kita, bisa memotivasi diri kita bahwa tidak ada yang baik selain Ganjar Pranowo. Anies baiknya untuk memberi janji. Kalau Pak Prabowo, saya belum pernah dengar apa yang dia lakukan untuk rakyat. Ketika dia ngobrol langsung dengan rakyat, langsung dia eksekusi, tidak pernah. Karena seorang Prabowo Subianto belum pernah menjadi seorang bupati, belum pernah menjadi seorang gubernur yang tiap hari malam datang ke rakyat, cium keringat rakyat, dan lain sebagainya. Semoga kita bisa melek ya. Mari kita lanjutkan lagi. Halo, balik lagi sama gua Kristo. Hari ini saya mendengar bahwa relawan Projo berkumpul dan didatangi banyak ketua parpol. Bahkan Gibran, Pak Jokowi pun hadir. Saya ingin Indonesia damai, saya ingin Indonesia tenang, saya ingin semua menghadapi pemilu ini dengan riang dan gembira. Memilih sosok seorang pemimpin itu berdasarkan hati nurani dan berdasarkan apa yang menjadi keyakinan kita. Saya hanya ingin memohon kepada semua penonton bahwa suara itu ada di tangan rakyat. Suara itu ada di tangan kita. Suara itu kita yang menentukan. Benar apa yang dikatakan Bapak Joko Widodo tadi di pidato pembukaan Projo. Yang menentukan suara adalah rakyat. Yang memenangkan pemilu adalah rakyat. Dan yang berpesta pemilu adalah rakyat. Maka jadikan semuanya itu untuk kita berpijak bahwa pemilu ini semua ada di tangan rakyat. Maka tuanku adalah rakyat dan bekerja untuk rakyat. Saya Kristo, bye-bye. Anda percaya diri dukungan satu-satunya hanya untuk Ganjar Pranowo? Hanya Pak Jokowi yang tahu. Tapi dari gesturnya saya juga tahu. Bahwa ya, hati Jokowi hanya untuk Ganjar, bukan Prabowo, bukan yang lain. Setidaknya setelah Ibu mengumumkan itu, Pak Ganjar pulang bareng saya. Dan saya duduk bersamaan dengan Pak Jokowi di mobilnya, Indonesia 1. Pak Pram duduknya di depan, kami ngobrol, dan ternyata Pak Jokowi pulang ke Solo, hanya saya yang menemani di kabin Presiden.
Apa yang dibicarakan di atas pesawat itu, Mas? Tentu rahasia. Tapi beliau memberikan briefing yang terlalu banyak buat saya, dan menurut saya hal-hal yang sangat strategis. Bagaimana situasi global, bagaimana kemudian ekonomi mesti tumbuh, apa yang mesti kita jaga dari NKRI ini agar tidak terpecah belah, dan bagaimana hal-hal yang sifatnya teknis yang beliau pernah dapatkan sehingga beliau menang. Tapi siangnya ketemu Pak Prabowo juga loh. Pak Prabowo datang ke rumah Pak Jokowi, makan bersama. Jadi bukan hanya Ganjar seorang yang disayang Jokowi. Itulah hebatnya Pak Presiden yang bisa menerima banyak orang. Itulah Bapak yang bisa menerima anak-anaknya. Tapi sholatnya bareng saya. Sholatnya bareng Mas Ganjar. Bagaimana Mas Arsyad ini yakin bahwa bisa memenangkan Mas Ganjar untuk menjadi presiden yang akan datang? Jadi gini Bang, saya tadinya awalnya nggak tahu bahwa ada ilmu politik baru, katanya economic politics gitu ya. Ekonomi politik ya. Terus saya bicara sama teman saya, seorang doktor gitu ya, dalam bidang politik. Nah, saya berpikirnya gini Bang, bukan mensimplifikasi ya, tetapi begini. Tujuannya adalah pertama, Mas Ganjar ini sekarang awareness-nya belum mentok, ya. Berarti istilahnya popularitasnya atau pengenalan Mas Ganjar secara nasional belum mentok. Baru 80% ya. Nah ini berarti kalau saya ngelihat dalam konteks analisa, berarti kan masih ada bisa kenaikan. Itu satu, awareness. Nah sekarang dari situ kita bisa menaikkan, mengenjot awareness ataupun di mana supaya orang mengenal Mas Ganjar. Kalau sampai 100% lah istilahnya gitu, karena memang Mas Ganjar selama ini di provinsi, ya kan. Ini kita Mas Ganjar sekarang baru sejak September kemarin agak bebas ya. Betul, betul Bang. Nah jadi kita harus membuat semua orang di Indonesia mengenal Mas Ganjar. Itu pertama, itu awareness kan. Nah, setelah itu memastikan lagi bagaimana tadi kan dari yang namanya ini menjadi elektabilitas, supaya nanti orang ini menusuk. Nah, kalau membayangkan itu Bang, coba kita bayangkan sebuah perusahaan punya produk, dia ingin menjual produknya. Ya. Pertama produk itu, bagaimana produknya itu sendiri. Nah, mohon maaf nih, saya bukan menganggap Mas Ganjar sebagai satu produk, tapi ini sebagai simbol, ini sebagai simbol, simbolik aja sebagai itu ya. Nah, saya bilang, saya ini sekarang menjadi direktur utama, saya bilang Bang, sebuah perusahaan startup. Yang namanya PT, ya nama istilahnya kalau perusahaan startup ini TPNGP, Ganjar Presiden. Nah, dalam waktu seketika saya harus mengumpulkan seperti startup nih, saya rekrutmen orang, saya mesti kumpulkan, bikin strategi bisnis plannya ke depan, kita harus bikin awareness segala macam, ya. Nah, yang paling utama adalah bagaimana memenangkan. Nah, tadi balik, kita menganalisa. Ya, menganalisa seperti sebuah produk. Pertama, produknya tuh udah bagus Bang. Produk kita bagus Bang. Yang namanya Mas Ganjar Pranowo itu adalah produk, katakan produk seorang yang memang apa adanya, the way he is. Dia itu adalah seorang yang bagian daripada rakyat. Beliau itu lahir dari keluarga yang sederhana. Beliau itu anaknya polisi. Beliau itu datang dari dari pegunungan lah Bang. Keluarga santri juga karena istri dan semuanya Bang. Dan dalam proses kehidupannya itu Bang, Mas Ganjar ini mulai dari bawah, sekolah dan semuanya, menjalankan diri dia kerja sampai dia masuk ke partai, sampai dia masuk ke DPR. Dan DPR itu penting sekali. Kenapa? Dalam 10 tahun itu beliau belajar membuat undang-undang. Itu kan kebijakan-kebijakan yang harus dipikirkan. Ini kan gak gampang Bang. Ini kan suatu pengalaman yang didapatkan. Setelah itu beliau masuk menjadi gubernur Jawa Tengah. Beliau memanage, menjadi CEO-nya Jawa Tengah. Beliau mengerti mengenai birokrasi. Beliau mengerti singkulturnya bagaimana. Beliau bisa melihat apa ini. Dan yang paling penting, beliau sudah melakukan untuk Jawa Tengah dan ada buktinya, ada track recordnya. Nah, lebih lagi Bang,
Karena dia dari kehidupan, proses kehidupannya, dia bukan hanya bisa mendengar suara rakyat, tapi bisa merasai apa yang dirasakan oleh rakyat. Nah, ini hal-hal yang sangat penting sekali untuk menjadi seorang pemimpin nasional. Yang dimana juga untuk membuat keputusan-keputusan. Karena akhirnya banyak keputusan sudah lakukan. Jadi saya bisa mengatakan produk ini Pak Ganjar Pranowo ini bagus, Pak. Luar biasa untuk Indonesia. Nah, jadi produknya bagus, perusahaannya bagus, maka lebih gampang marketnya. Nah, sekarang tinggal kita membuat tadi kan, Bang. Kita membuat analisa yang ada. Kita mesti mengerti setiap kabupaten bagaimana, karakteristiknya bagaimana, apa kearifan di sana, apa yang dibutuhkan di sana, bagaimana supaya tadi kalau barang itu, Bang, istilahnya bagaimana mengiklankan, meng-create awareness sampai dengan di ujung supaya mereka akhirnya dan mau membeli, Bang, barang itu kan. Nah, kalau ini kan memilih. Gitu. Nah, jadi semua itu harus dengan data. Saya berdiri dengan data, jadi saya melihatnya data-data yang ada, analisa yang ada, FGD yang ada, input-input yang ada, informasi yang ada, itu menjadi bagian daripada membangun strategi, ya kan, yang harus kita buat untuk memenangkan Mas Ganjar. Jadi kalau Pak membawa apa kata-kata Pak Jokowi, strategi yang taktis gitu. Kami komunitas Tari Gandrung Kabupaten Banyuwangi bersama sahabat Ganjar mendukung Bapak Ganjar Pranowo menjadi presiden di tahun 2024. Gua bukan PDIP, gua bukan Gerindra, gua bukan P3, gue bukan PKB, gua bukan Golkar, gua bukan Nasdem, gua bukan Demokrat, gue bukan Perindo, gue bukan Hanura, gue bukan PAN, gue rakyat biasa, rakyat yang menginginkan Pak Ganjar Pranowo yang rambutnya putih untuk jadi Presiden Republik Indonesia 2024. Catat. Pak Prabowo mau dipasangkan dengan Pak Ganjar sebagai cawapres. Pasti kuat itu ya? Iya, saya juga yakin menang. Coba kalau dibalik dari Pak Ganjar, mau nggak misalnya kalau cawapresnya itu Pak Prabowo? Dan kenapa? Iya. Sebenarnya oke juga ya. Jadi siapa jadi cawapres? Nah, tadi kan pertanyaan udah itu. Oh, berarti sebenarnya oke juga. Ganjar sebagai presiden, Pak Prabowo sebagai wakil presiden. Pak Prabowo-nya nggak mau. Oh ya sudah ngomong ya. Udah ngomong, udah WA saya tadi. Tapi kalau Pak Ganjar yang jadi cawapres, mau. Pak Prabowo-nya mau, Pak Ganjarnya. Ya, kita pikirin dulu kan tadi. Nah, pikirin dulu Pak. Kita tungguin nih. Tenang. Coba kita pikirin 2 jam aja cukup. Habis Pak. Ya, buat saya sih segala teori mungkin. Tapi Bu Mega sudah menyampaikan kan waktu itu ya. Sudah menyampaikan bahwa calon presidennya dari PDI Perjuangan Pak Ganjar. Sudah. Yang kedua, P3 udah datang, ya. Hanura udah datang, Perindo udah datang, terus kemudian PAN sudah datang, ya. Yang lain telepon. Iya, telepon. Tapi belum sempat datang. Iya, belum datang. Jadi posisinya seperti itu. Tapi saya sangat menghormati ya, karena Pak Prabowo itu punya kelebihan dibanding saya. Itu saya hormati. Apa Pak? Ya beliau lebih tua dari saya kan. Iya, itu juga lebih. Dan Betul. kita hormat sama yang sepuh, hormat sama senior, dan saya dengan beliau dekat. Pak, ini kan konten buat milenial. Ribuan anak muda di kota Pekanbaru Riau berkumpul untuk mendeklarasikan diri mendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Anak-anak muda ini tergabung dalam Ganjar Connection Riau atau Gacor yang siap berjuang memenangkan Ganjar.
Deklarasi yang digelar di Gor Senapelan Kota Pekanbaru ini dihadiri Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP Partai Perindo Riau Sayyid Abu Bakar Assegaf. Ini merupakan suatu ekspresi dari anak-anak muda yang tahu bagaimana kepemimpinan Pak Jokowi dapat dilanjutkan oleh Pak Ganjar Pranowo dengan gerak cepat untuk Indonesia maju. Insya Allah mudah-mudahan dari kerjasama antara relawan dengan partai koalisi kami ingin memastikan bahwa Ganjar Pranowo akan memenangkan Pilpres 2024 ini di Kota Pekanbaru di Provinsi Riau. Namung opo? Namung wong cilik kadang rawani titik nanging atine ojo digawe kecelek ame sewu bapak ibu yang terhormat kula titip Ganjar Pranowo itu orangnya baik. Ganjar Pranowo itu adalah produk yang bagus. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ada banyak sekali cuplikan-cuplikan video yang sudah saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian. Ada banyak hal, baik itu disampaikan oleh ketua tim kemenangan dari Ganjar Pranowo, juga kita mendengar tanggapan-tanggapan dari netizen, dari pengamat-pengamat politik, bahkan dari seorang Presiden Joko Widodo. Ada banyak hal yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo kepada kita semua. Saudara, dari cuplikan-cuplikan video tadi, satu hal yang patut kita pikirkan dengan matang untuk memilih pemimpin bangsa ini. Mari kita cari orang-orang yang mau melanjutkan proyek-proyek besar, khususnya IKN, yang telah susah payah dirintis oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini. Saya sangat yakin dan percaya Joko Widodo punya alasan yang kuat kenapa beliau mati-matian rela pasang badan demi memenangkan Ganjar Pranowo di pemilu 2024 nanti.
Saya berharap kita sebagai rakyat Indonesia, khususnya orang-orang yang otaknya ini masih waras, yang masih punya pola pikir agar Indonesia ini bisa maju lebih baik dari hari ini, dan terlebih khusus di tahun 2045 nanti Indonesia akan masuk ke tahun emas dan Indonesia akan menjadi negara maju. Mari dengan suara hati kita bawalah dalam doa. Lihatlah dari 3 calon presiden saat ini, siapakah pribadi yang benar-benar punya rasa tanggung jawab, punya kecekatan, punya kesiapan, punya pengalaman, rekam jejaknya baik untuk menjadi orang nomor 1 di bangsa ini untuk menggantikan Bapak Presiden Joko Widodo. Tinggalkan ego kita. Pikirkan masa depan dari bangsa dan negara ini. Pikirkan masa depan dari anak cucu kita nanti. 2045 mungkin usia-usia seperti saya sudah kakek-kakek jika Tuhan masih memberikan nafas kehidupan. Tetapi jika tidak, mungkin 2045 itu hanya bisa dinikmati, hanya bisa dirasakan oleh anak-anak kita yang sekarang mungkin masih duduk di bangku SMP, SMA, yang barusan lahir. Merekalah generasi penerus bangsa ini. Tetapi untuk mewujudkan Indonesia maju itu harus kita persiapkan dari hari ini. Pilihlah pemimpin yang tepat, pemimpin yang mampu untuk mengayomi bangsa sebesar Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, kita adalah satu. Mari, tentu ada banyak hal yang kita harapkan agar pengganti dari seorang Presiden Joko Widodo ini adalah orang yang benar-benar matang. Dan sekali lagi saya tegaskan, hanya Ganjar Pranowo di mata saya yang mampu, berani, tegas untuk melanjutkan legasi dari Bapak Presiden Joko Widodo ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, di akhir video saya ini mungkin saya ingin meminta bantuan kepada pemirsa sekalian. Silakan share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak rakyat Indonesia yang mengetahuinya. Di era digital ini, media sosial merupakan kekuatan yang paling besar. Jika kita menginginkan Ganjar Pranowo ini harus menang di pemilu 2024. Sekali lagi, satu-satunya cara jika kita menginginkan agar Ganjar Pranowo bisa menjadi presiden di tahun 2024 nanti, sebarkanlah video-video yang berkaitan dengan Ganjar Pranowo ke link media sosial kita. Karena hanya dengan cara itu kita bisa mengedukasi rekan-rekan kita
sahabat dan kenalan kita di mana saja mereka berada, sehingga semakin banyak orang yang mengetahui bahwa Ganjar Pranowo adalah sosok yang tepat untuk menjadi presiden, sosok yang mampu, yang dekat dengan rakyat untuk menggantikan Bapak Presiden Joko Widodo ini. Mungkin itu saja tanggapan singkat saya. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau tanggapan saya yang mungkin tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Tetapi inilah kemampuan saya. Terima kasih kepada para pemirsa sekalian yang selalu setia untuk mengikuti berita-berita dari Sainai TV. Tapi mohon maaf karena ini adalah suaranya rakyat jelata. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah untuk menyerah.